nama saya Aura Nazila dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Samudra Langsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan glasial. Bentuk lahan glasial. Bentuk lahan glasial adalah bentuk lahan yang dipengaruhi oleh adanya akumulasi es atau salju atau gletser di suatu wilayah dengan waktu yang lama. Bentang alam glasial adalah bentang alam yang berhubungan dengan proses glasial, di mana proses glasial itu tenaga yang berpengaruhnya adalah gletser. Pertumbuhan bentuk lahan atau morfologi glasial. Pertumbuhan bentuk lahan pada tahap awal diyakini yaitu lembah tertutup oleh salju. Kemudian salju itu mengalami pencairan, di mana setelah mencair, lembah kembali menjadi dalam. Beberapa lembah menggantung masuk lembah utama, home, dan cirku. Setelah itu, kemudian lembah terisi oleh aluvium. Kemudian setelah fase tersebut, lembah menjadi lebih rendah dari muka air laut, sehingga pada saat pasang air akan masuk ke lembah. Faktor-faktor pendukung terjadinya lahan glasial adalah sebagai berikut. 1. Tingginya tingkat presipitasi. 2. Suhu lingkungan yang rendah. 3. Pada musim dingin, es terakumulasi dalam jumlah besar. 4. Tingkat peleburan yang rendah. Adapun sifat-sifat khas dari sebuah gerakan gletser pada lembah glasial adalah sebagai berikut. 1. Pada tepi gerakan gletser lebih lambat daripada di tengah. 2. Pada ujung lidah gletser itu lebih lambat daripada akarnya. 3. Kita dapat menemukan bahwa gletser itu lambat laun menjadi pendek. 4. Juga dapat ditemukan bahwa garis yang menunjukkan gerakan yang paling cepat letaknya tepat di tengah-tengah. Tetapi di sini kita lihat gejala yang sama seperti pada garis arus sungai, yaitu pada belokan garis arus tadi terletak pada belokan luar. B. Tipe-tipe gletser. 1. Valley glacier merupakan glasier yang mengalir pada suatu lembah dan dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. 2. Ice sheet merupakan massa es yang tidak mengalir pada valley glacier tetapi menutup daratan yang luas, biasanya lebih 5.000 km persegi. Ketiga, ice cap. Ice sheet yang lebih kecil terdapat pada daerah seperti valley glacier di Laut Arktik, Kanada, Rusia, dan dataran Siberia. Iceberg. Ice sheet yang bergerak ke bawah karena pengaruh gravitasi dan akhirnya hilang dalam jumlah yang besar berdasarkan relief, tinggi permukaan, dan curah hujan. Gletser dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Tipe gletser alpen. Gletser alpen merupakan gletser yang terbatas pada lembah-lembah yang berbentuk memanjang atau melidah. Tipe alpen yaitu gletser yang didapatkan pada daerah dengan elevasi lebih dari 6.000 m di atas muka laut dan dibatasi oleh lembah-lembah yang curam. 2. Tipe gletser continental. Gletser tipe kontinental terdapat di wilayah-wilayah kutub dengan area yang sangat luas, atau Greenland, Antartika, Spitsbergen, dan lain-lain. Bukti es kontinental memiliki permukaan seperti zirah dan agak meninggi di bagian tengahnya. Gletser ini sangat tebal, dengan ketebalan mencapai 3.000 meter. Ketiga, tipe gletser Skandinavian. Tipe ini didapatkan di Skandinavia. Dasar tanah di sini mempunyai sejarah yang istimewa, yaitu suatu daratan yang hampir rata yang terangkat, terpotong-potong. Permukaan bumi di sini dengan demikian rupanya lain sekali dengan relief di pegunungan Alpen. Beda relief ini sendirinya menyebabkan perbedaan tipe gletser. 4. Tipe gletser Mustak. Tipe ini dapat didapatkan di pegunungan yang tinggi di Asia, di Karakoum. Didapatkan lekukan-lekukan film yang kecil-kecil sekali bermuara dalam lidah gletser yang besar dan panjang.
Barangkali hal ini disebabkan oleh fase pengikisan yang lebih lanjut daripada pegunungan Alpen. Kelima, tipe Gletser Piedmont Gletser, yaitu gletser yang didapatkan pada alur-alur Valley Glacier dan berakhir pada dataran rendah. Pada tipe Piedmont tersebut, yang merupakan daerah pengumpulan gletsernya adalah seluruh dataran es yang tertutup. Kemudian, lidah gletsernya terdapat pada lembah-lembah yang berada di sela-sela pegunungan. Contoh dari tipe ini adalah Malaspina di Alaska. C. Bentuk lahan akibat pengendapan gletser. 1. Till merupakan batuan yang hancur dari dinding lembah yang terendapkan mengisi gletser. Berasal dari ice sheet, membawa fragmen batuan yang terkikis. 2. Erratic merupakan es berukuran boulder yang tertransport oleh es yang berasal dari lapisan batuan yang jauh letaknya. 3. Moraine merupakan till yang terbawa jauh glasier dan tertinggal atau mengendap setelah glasier menyusut. Keempat, drumline, endapan yang mempunyai bentuk topografi yang kecil dan merupakan oval hill. Drumline tersusun terutama dari till, tetapi kadang-kadang terdiri dari massa yang berbentuk lensa, yang terdiri dari kerikil dan pasir. Sumbu memanjang drumline biasanya sejajar dengan arah gerakan es dan kebanyakan berada dalam bentuk yang bergerombolan dan disebut dengan double, triple, multiple rumlines. Yang kelima, outwash adalah dataran dengan slope rendah hasil pengendapan sungai pencairan es, terletak di depan tubuh gletser. Ini adalah bukit-bukit kecil hasil pengendapan dari cairan es. Keberadaan gletser pada sebuah lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor agar tetap terjaga dan dapat bertahan. Faktor-faktor tersebut yaitu 1. Tingginya tingkat presipitasi. 2. Suhu lingkungan yang sangat rendah. 3. Pada musim dingin, es terakumulasi dalam jumlah yang besar. 4. Pada musim panas, tingkat peleburannya rendah. Jika keempat faktor tersebut berjalan dengan baik, maka pembentukan bentuk bentang alam glasial akan berjalan cepat dan luas. Dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.